Ya, oke. Selamat pagi teman-teman generasi milenial Gen Z. Alhamdulillah hari ini kita awal bulan Oktober bahagia. Kita meeting, kita rencanakan progres bisnis kita dan target bisnis kita di bulan Oktober ini. Nah, hari ini kita mau sharing-sharing ke teman-teman Gen Z, bagaimana teman-teman bisa memulai bisnis dan bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, hari ini kan eranya era zaman milenial atau era digital, yang teman-teman lebih suka kalau kerja itu di kafe, yang kayak kita hari ini lagi kerjanya ya cuma di kafe, nongkrong ngopi sambil menikmati kopi, tapi bisnis jalan. Nah, ini yang harus menjadi dunia perkembangan perubahan usaha atau kerja yang hari ini teman-teman bisa lakukan ke depan. Nah, hari ini teman-teman saya mau berbagi beberapa tips bagaimana teman-teman bisa memulai bisnis yang hari ini masih galau, masih gabut, masih bingung mau memulai bisnis apa. Nah, ini saya kasih sedikit tips bagaimana kita seorang anak muda harus bisa menjadi pengusaha yang benar-benar sukses. Karena apa teman-teman? Kalau kita bisa menjadi pengusaha, kita bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Karena apa? Kita bisa mampu membuka lapangan pekerjaan dan kita bisa membuka usaha-usaha yang padat karya, sehingga akan banyak masyarakat yang terbantukan dengan usaha kita. Nah, yang pertama teman-teman, untuk memulai bisnis, teman-teman harus menentukan dari sekian ide bisnis teman-teman, satu yang difokuskan. Artinya gini, ide bisnis yang mana yang akan menjadi prioritas, yang akan menjadi nilai yang teman-teman akan kerjakan, yaitu bisnis yang dimana di situ teman-teman memiliki passionnya, ya, memiliki hal yang teman-teman di situ bisa mencintai bisnis itu. Ingat loh ya teman-teman, passion itu bukan hobi ya, tapi passion itu adalah sesuatu yang hal yang kita cintai dan kita mau memperjuangkan hal yang kita cinta itu. Maksudnya kenapa seperti itu teman-teman? Karena gini, dunia bisnis itu tidak seperti di zaman kita menuntut ilmu atau kita sekolah. Dunia bisnis itu adalah kehidupan yang nyata, penuh dengan persoalan yang harus kita selesaikan, penuh dengan tantangan yang harus kita selesaikan, dan penuh dengan inovasi dan kreasi yang harus kita munculkan dari diri kita. Makanya kenapa bisnis itu harus yang sesuai dengan passion kita, passion diri kita. Karena apa? Setiap bisnis yang akan kita lakukan itu pasti akan ada tantangan, akan ada inovasi kreasi yang harus kita hadapi. Nah, di sini perlunya ketekunan diri kita. Kalau kita sudah mencintai suatu hal A, usaha A, kalau kita sudah cinta, apapun akan kita perjuangkan. Kesulitan apapun akan kita hadapi dan akan kita cari solusinya. Dan yang pasti apa? Kalau kita memang sudah ketemu passionnya adalah kita nggak akan pernah putus asa untuk berhenti mencari solusi dari setiap persoalan yang ada. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mampu berinovasi kreasi mengembangkan usaha yang kita cintai tadi. Itu teman-teman. Tips yang pertama adalah cari ide bisnis yang terbaik sesuai dengan passionnya teman-teman. Sesuai dengan apa yang teman-teman cintai, yang dimana di saat usaha itu lagi drop, lagi turun, lagi banyak tantangan, teman-teman tidak putus asa, tapi teman-teman mampu memperjuangkan usaha itu untuk tetap sukses dan berhasil. Karena apa? Teman-teman mencintai usaha itu. Oke, sepakat satu poin ya teman-teman. Yang kedua, ketika teman-teman sudah ketemu ide yang sudah diharapkan, yang dicintai sesuai passionnya, yang kedua adalah rencanakan bisnis plan-nya dengan baik. Ya, teman-teman harus bisa merencanakan perencanaan bisnis teman-teman ini apa. Pertama yang harus ditentukan teman-teman apa? Goal, impian, cita-cita. Apa sih impian teman-teman untuk memiliki usaha ini? Untuk apa sih berbisnis ini? Itu harus ditentukan dulu. Impian 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 100 tahun yang akan datang. Itu harus direncanakan dari sekarang. Karena itu akan menjadi roadmap usaha teman-teman. Jangka panjang masa depan usaha teman-teman. Target yang akan teman-teman capai. Yang kedua, rencanakan bagaimana teman-teman untuk manajemen. Manajemen ini ada 3 hal teman-teman. Yang pertama nanti adalah manajemen keuangan. Ini
penting karena teman-teman harus menguasai. Kalau teman-teman nggak bisa, gampang, tinggal cari orang ahlinya yang memang ahli di dunia keuangan atau akuntansi, pasrahkan ke ahli. Jangan sesekali kita selaku owner bergaya kita ingin jadi seorang akunting, salah besar. Karena nggak boleh seorang owner itu mengelola uangnya perusahaan. Karena apa? Potensi antara ketahanan usaha sama kepentingan pribadi itu lebih banyak kepentingan pribadi. Nah ini nanti akan rusak. Yang kedua adalah apa? Manajemen SDM. Teman-teman harus mempunyai kapasitas seorang leadership, seorang pemimpin yang mampu memimpin banyak orang. Karena apa? Usaha yang sukses berhasil itu teman-teman bukan usaha yang dikerjakan sendiri, tapi kita mampu usaha membuka lapangan pekerjaan, bisa dikerjakan secara tim, baik jasa maupun produksi, bisa membuka lapangan pekerjaan banyak orang, dan kita mampu memanajemen banyak SDM dengan berbagai karakter dan sifat masing-masing. Nah ini yang penting. Ini di sini butuh seni teman-teman ya. Kenapa? Karena memimpin orang itu nggak mudah, nggak kayak kita memimpin robot atau barang mati. Karena memimpin karyawan itu adalah memimpin rasa, soal hati. Bagaimana kalau kita belajar untuk memanusiakan manusia, istilahnya kalau bahasa saya gitu. Jadi orang itu hatinya yang kita pegang, kedekatan emosional yang kita bangun. Bagaimana kita memuliakan mereka, ya mereka nanti akan loyal kepada kita. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga yang harus dikuasai teman-teman adalah manajemen marketing. Ini penting teman-teman. Kita seorang owner, seorang pengusaha itu jangan malu untuk menjadi seorang sales, ya. Jangan malu kita menjadi seorang marketing, karena ini penting. Karena brandnya usaha itu di kita, ya. Kita harus siap nih untuk bisa menjadi seorang sales teladan bagi marketing kita. Kalau kita mampu memberi contoh penjualan baik jasa maupun produk kita dengan baik kepada tim marketing kita, tentunya mereka akan malu dan mereka akan jadi termotivasi untuk bagaimana owner aja bisa jualan, masa saya nggak bisa. Dan kita kalau memberi motivasi ke mereka cukup 1-2 kata mereka sudah bisa semangat. Bahkan pertemuan mereka dengan kita itu yang dirindukan. Karena apa? Setiap mereka ketemu kita, mereka termotivasi untuk bisa mencapai target. Nah itu penting teman-teman ya. Makanya perlu untuk tahap kedua tadi teman-teman menentukan bisnis plan, perencanaan ke depan impian teman-teman. Yang kedua, bagaimana teman-teman penguasaan di manajemen. Ini penting sebuah perusahaan. Lalu yang selanjutnya apa teman-teman? Yang ketiga, nah teman-teman harus bisa mempunyai intuisi membaca kebutuhan pasar. Nah, sebelum teman-teman menentukan bisnis apa, paling tidak minimal teman-teman sudah paham. Oh ini saya usaha jasa ini, saya usaha produksi ini. Ini nanti pasarnya kemana? Segmen pasar mana yang bisa menerima kita? Apakah hanya lokal, apakah hanya nasional, apakah skala internasional? Nah ini penting teman-teman. Nah teman-teman disinilah dipacu untuk teman-teman mencari ide kreativitas tadi, peluang usaha yang kira-kira ini bisa diterima oleh masyarakat. Ya kalau orang Jawa bilang itu usaha yang tidak ada habisnya ya sandang, pangan, papan, karena ini memang kebutuhan mereka. Tapi di luar tiga ini kan ada support yang lain, jasa apa, produksi apa, yang terkait adalah dengan tiga hal ini ya, karena semua usaha akan keterkaitannya ke tiga hal itu. Nah ini penting penguasaan pasar. Teman-teman harus rajin-rajin belajar, rajin-rajin bergaul dengan orang yang levelnya di atas kita, karena dari situ kita akan bisa mengetahui nih orang-orang sukses itu usahanya A, B, C, D, Z dengan segmen pasar yang A, B, C, D juga, dan mereka mampu memanajemen banyak orang. Nah itu yang terpenting teman-teman. Nah itu perlu teman-teman harus menguasai itu. Jadi di situ banyak kebutuhan pasar, tapi teman-teman bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh pasar. Contoh, kita ngasih contoh satu ya, sampel sedikit. Saya izin menyebut merek. Waktu itu di saat COVID ada muncullah usaha baru yang namanya Gojek online. Nah itu menurut saya itu ide sangat kreatif, sangat mengapresiasi saya. Karena apa? Waktu itu banyak nyon sewu, banyak pengangguran, banyak PHK, akhirnya banyak yang membutuhkan pekerjaan. Nah Gojek online hadir memberi pekerjaan dengan waktu itu dengan segala metodenya, dan itu menurut saya sangat berhasil untuk membantu para orang-orang yang kena PHK. Nah ini kesempatan teman-teman, itu namanya kreativitas membaca pasar, kebutuhan pasar. Oh orang hari ini butuh pekerjaan karena kondisinya seperti ini. Nah itulah, itu kreativitas yang memang luar biasa.
Nah ini teman-teman cocok kalau usaha-usaha yang sifatnya seperti itu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi terkait pasar. Lalu yang keempat yang dikuasai teman-teman lagi adalah di manajemen keuangan ya. Tadi sudah sempat saya singgung di kedua, di bisnis, di perencanaan bisnis, tapi ini lebih spesifik. Jadi gini teman-teman, manajemen keuangan ini penting. Kenapa? Keuangan itu adalah darahnya bisnis. Ingat ya, darahnya bisnis. Nah, di sini dalam berbisnis teman-teman harus membedakan namanya dua hal. Yang pertama adalah membedakan namanya etika bisnis dan etika sosial. Nah, teman-teman nggak boleh ini melakukan bisnis dengan menggunakan etika sosial, ini nggak boleh. Ya, bisnis yaitu bisnis, sosial sosial. Jadi harus profesional. A ke B, B ke A. Itu nggak boleh. Jadi kalau A ya ke A, B ke B. Jadi disesuaikan dengan porsinya. Jadi apa kalau saran saya teman-teman, ini saran ya untuk teman-teman berhasil, usaha apapun teman-teman, di sisi keuangan jangan teman-teman yang megang, selaku owner jangan. Karena apa? Teman-teman memiliki kekuasaan lebih terkait uang itu. Jangan sampai nanti uang produksi atau uang modal itu kepake oleh kita karena untuk memenuhi gaya hidup kita, atau kita gunakan untuk investasi yang tidak tepat. Jadi teman-teman harus bisa memposisikan nih, oh ini saya harus cari akunting yang bisa dipegang, keuangan dipegang oleh akunting yang profesional, memang itu bisa kita percaya. Nah, bisa dibuat laporan setiap pekan dan setiap minggunya dan setiap bulannya. Oh ini modal berapa, profit berapa, biaya operasional berapa kewajiban bulanan kita. Nah itu sudah direncanakan. Dan yang boleh kita pakai itu adalah murni profit. Dan murni profit pun ini termanajemen lagi teman-teman kalau mau berhasil ya. Saya sarankan teman-teman selaku seorang owner jangan pernah mengambil uang profit. Karena apa? Kita nanti akan banyak godaan. Godaannya ya karena kita nyuwun sewu biasa nggak pegang uang, tiba-tiba uangnya banyak, otomatis OKB, orang kaya baru lah. Ini penyakit kalau di dunia bisnis. Nah opsinya bagaimana biar uang ini aman? Uang dipegang oleh akunting kita, tapi kita setiap bulan digaji oleh perusahaan. Jadi seolah-olah kita tuh ya owner, ya kita karyawan perusahaan, nah kan gitu. Jadi yang kita pakai adalah uang untuk kebutuhan operasional kita itu dari gaji bulanan kita. Tapi profit 100% dikelola oleh perusahaan. Nanti perusahaan akan mengatur untuk bagaimana modal pengembangan usaha, untuk investasi A, investasi B, untuk bagaimana perusahaan memikirkan kesejahteraan karyawan. Nah ini yang penting nantinya. Fasilitas-fasilitas untuk mendukung pengembangan bisnis kita. Nah, itu penting teman-teman ya. Jadi tadi yang keempat ini, manajemen keuangan ini penting. Karena ini rata-rata yang jadi penyakitnya kebanyakan dari para pelaku usaha. Kenapa usahanya tidak berhasil? Karena tidak mampu memanajemen finansial keuangan dengan baik. Keempat. Lalu yang kelima teman-teman, karena ini dunianya adalah dunia digital ya, apalagi ini teman-teman Gen Z, teman-teman milenial, dunia digital. Kita harus mau nggak mau, terpaksa ataupun tidak terpaksa, harus beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Ya, hari ini pasar berubah. Kalau zaman dulu pasar dengan offline, ya, dengan brosur, dengan banner, dengan rontek, dan dengan iklan-iklan media cetak yang lain. Sekarang sudah semua beralih ke digital. Teman-teman harus mampu menguasai yang namanya digital marketing. Media sosial, portal-portal iklan apapun itu harus dikuasai. Perkembangan zaman ini terus. Karena apa? Kecepatan teknologi ini terus berkembang dan penguasaan teknologi semakin cepat. Kalau kita tidak mau beradaptasi dengan teknologi, ya mohon maaf, kita pasti akan tertinggal. Itu udah pasti, bisa dipastikan. Itu yang kelima ya. Lah yang keenam teman-teman, dalam bisnis itu kuncinya adalah tekun, telaten, dan kalau bahasa kita komitmen dan konsisten. Nah teman-teman harus mempunyai sifat ini, sifat komitmen dan konsisten. Komitmen terhadap impian kita tadi yang pertama, impian kita apa, kita harus komitmen untuk mewujudkan impian itu. Yang kedua, kita lakukan dengan konsisten, perlahan tapi pasti, nanti akan mencapai puncak. Cepat ataupun lambat, yang penting kita konsisten, terus kita lakukan. Nah di sini penting teman-teman, komitmen dan konsisten. Karena kebanyakan kita itu kalau sudah berhasil lupa akan perjuangan perintisan kita. Akhirnya kita santai, menggampangkan persoalan, akhirnya kita tidak konsisten lagi. Dan ini titik awal nanti dari
apa istilahnya, hancurnya sebuah usaha. Jadi penting teman-teman, ketika kita masih perintisan, kita seberapa kuat komitmen konsistennya. Ketika sudah berhasil, sama, kita harus tetap komitmen dan konsisten menjaga itu agar apa, mampu bertahan dengan segala ujian atau persoalan yang ada. Ibarat teman-teman pohon itu semakin tinggi menjulang ke langit, ya anginnya akan semakin kencang. Nah itu pasti teman-teman. Nah di sinilah tetap, walaupun kita masih kecil maupun sudah tinggi, tetap harus komitmen dan konsisten. Di sinilah perlunya kita bersikap rendah hati teman-teman. Ini penting sekali, sikap rendah hati, sederhana itu penting. Sederhana itu bukan berarti kita nggak kaya, bukan. Tapi di situ adalah kesadaran diri kita untuk memanajemen diri kita. Karena apa teman-teman? Kaya yang sebenarnya adalah di saat teman-teman bisa punya banyak aset. Ya, ingat, kaya sebenarnya ketika kita bisa punya banyak aset dan kita bisa punya passive income teman-teman. Itu yang terpenting. Nah itu yang ke-5 atau ke-6 tadi teman-teman ya. Jadi yang komitmen dan konsisten. Yang ke-7 teman-teman, persiapkan teman-teman untuk bisa punya passive income. Nah ini penting ya. Kalau teman-teman hari ini usianya masih sekitar 20, 25 atau mungkin 30, ini masih sangat muda. Teman-teman harus punya target di usia keberapa teman-teman punya usaha yang sudah passive income. Usahanya sudah autopilot. Jadi nanti tanpa teman-teman hadir pun usaha ini sudah berjalan, sistem sudah jalan, sudah bisa sesuai yang kita harapkan. Kita tinggal kontrol aja lewat manajer kita, lewat tim atau orang yang kepercayaan kita. Nah itu penting passive income ini teman-teman. Nah kalau sudah usaha teman-teman menghasilkan passive income, jangan digunakan semua uangnya dihabiskan ya. 50% minimal digunakan untuk pengembangan bisnis selanjutnya lagi, sekian persen digunakan untuk sosial kemanusiaan, sekian persen baru teman-teman menikmati. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan kemanapun, gunakanlah uang hasil dari passive income, jangan dari profit ya. Jadi dari hasil passive income. Jadi passive income itu apa sih teman-teman? Teman-teman bisa menghasilkan uang tanpa bekerja. Modalnya sudah, nah disitulah sebagian profitnya baru digunakan teman-teman untuk menikmati keindahan alam yang diciptakan Tuhan. Kita mensyukuri waktunya kita menghargai diri kita sendiri. Nah, ya di situ. Kapan kita menghargai diri sendiri? Setelah nanti teman-teman sudah punya passive income. Kalau belum jangan. Apalagi teman-teman masih muda nih, umur 20 sampai 30-an. Harus punya target, saya di usia 40 harus sudah punya passive income. Contoh misalkan, saya di usia 40 harus sudah punya kos-kosan 100 kamar, 200 kamar, bahkan 1000 kamar. Nah, hasil dari passive income kos-kosan tadilah yang akan digunakan oleh teman-teman untuk menikmati kehidupan, untuk jalan-jalan, untuk membahagiakan keluarga. Jangan pernah memakai uang modal, jangan pernah memakai uang profit yang belum passive income. Itu penting teman-teman ya. Jadi gitu, itu teman-teman tips dari saya. Ada 7 hal yang harus dilakukan teman-teman untuk sukses di bisnis. Pesan saya cuma satu teman-teman. Bisnis itu teman-teman ibaratnya seperti kita naik tangga. Tahap demi tahap, satu demi satu kita lalui. Kepleset lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Yang penting di situ teman-teman. Jangan pernah berpikir teman-teman bahwa saya bisnis seperti naik lift, jangan. Ketika bisnis itu teman-teman pengen seperti naik lift, langsung naik, nanti jatuhnya juga cepat. Karena kalau sudah naik lift, kalau sudah naik, jatuh itu nggak bisa direm teman-teman. Ya, kita ngambil pelajaran itu langsung blek ya, jatuh. Dan belum tentu ketika jatuh kita bisa bangkit. Tapi kalau teman-teman bisnis seperti naik tangga, tahap demi tahap, kepleset lagi jatuh, naik lagi, kepleset lagi naik lagi. Terus seperti itu, lakukan itu secara konsisten dan terus menerus. Ada masanya teman-teman akan mencapai di puncak. Jadi gini, tentukan impian teman-teman, nikmati prosesnya. Fokuslah pada impian teman-teman, jangan fokus pada prosesnya ya. Karena apa? Jatuh bangun itu tadi bagian dari proses yang harus kita lalui. Jadi kalau ada kesulitan, ada kendala, janganlah kita keluh kesah. Udah disyukuri, memang ini pelajaran yang diberikan untuk kita belajar lebih baik lagi, meningkatkan kapasitas diri kita. Nah disitulah pentingnya kita meningkatkan kapasitas kita teman-teman. Itu teman-teman ya tips hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di lain
kesempatan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan kalau mau teman-teman mau konsultasi via WA nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa teman-teman tetap bahagia, dan jangan lupa yang penting adalah ngopi teman-teman ya. Kita kerja sambil ngopi, sambil nongkrong tapi menghasilkan uang ya. Kalau bahasa saya, nongkrongku kerjaku ya ta, meetingku nongkrongku, kerjaku dolanku ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya kita kerja itu kayak dolan, kita nongkrong tuh ya kayak kita meeting ya kayak nongkrong gitu. Jadi itu harus menjadi prinsip kita, kerjaku dolanku, meetingku nongkrongku. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke siap, terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan, salam.